Malam itu, kabut tipis menyelimuti halaman rumah sakit ibu dan anak Bekasi. Lampu neon di atas gerbang berkedip-kedip, seperti mata yang capek tapi tak mau tutup. Rizda berdiri di teras ruang jaga, jaket seragamnya sedikit basah karena gerimis yang baru reda. Dia baru seminggu kerja di sini, pindah dari kampungnya di Cianjur demi gaji yang lebih baik. Tapi malam ini terasa beda. Hawa dingin menusuk tulang meski dia sudah pakai jaket tebal. Jangkrik berbunyi nyaring, bercampur suara pintu besi tua yang berderit ditiup angin. Dia melirik jam di dinding, pukul 1 lelet. Shift malam memang selalu bikin dia gelisah. Dari kejauhan, matanya menangkap sesuatu. Ada sosok berdiri di depan gerbang, tepat di bawah lampu jalan yang temaram. Wanita tua, rambutnya putih acak-acakan pakai daster lusuh yang kelihatan kotor. Tangan kanannya memegang perut, erat, seperti orang yang lagi kesakitan. Rizda mengerutkan kening. Pasien? Tapi jam segini? Gumamnya dalam hati. Dia ambil senter dari meja jaga lalu melangkah keluar. Kamera CCTV di sudut halaman mati sejak 2 hari lalu, jadi dia cuma bisa andalkan mata dan nyali. Semakin dekat, dia makin jelas lihat wajah wanita itu. Pucat, kurus, matanya cekung seperti orang yang lama tak tidur. Tapi yang bikin Rizda takut, wanita itu menangis. Bukan tangis biasa, suara pelan tersendat seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Rizda berhenti, jaraknya tinggal 5 meter. Ibu sakit mau ke dokter? Tanyanya, suaranya sedikit gemetar. Dia angkat senter, sinarnya langsung mengenai wajah wanita itu. Tapi aneh, cahayanya seperti tembus, tak ada bayangan di tanah. Wanita tua itu berhenti menangis. Perlahan kepalanya naik menatap Rizda. Matanya kosong tapi sudut bibirnya tertarik ke atas. Senyum kecil tipis yang bikin bulu kuduk Rizda berdiri. Ibu? Panggil Rizda lagi, kali ini lebih keras. Tapi sebelum dia bisa melangkah, sosok itu hilang. Bukan kabur atau lari, lenyap seperti asap yang ditiup angin. Senter di tangan Rizda jatuh, menggelinding di aspal basah. Dia berdiri kaku, napasnya cepat, jantungan. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, padahal angin malam sudah berhenti bertiup. Rizda buru-buru balik ke ruang jaga, pintunya ditutup rapat. Dia duduk di kursi plastik, tangannya gemetar pegang gelas air yang hampir tumpah. Pikirannya penuh tanya. Itu apa tadi? Orang? Bukan orang? Dia ingat cerita ibunya di kampung. Kalau ketemu arwah di tempat sakit, jangan panggil. Diam saja, kasih doa, kata ibunya dulu. Sambil bakar kemenyan di dapur. Rizda tak pernah percaya hal begitu. Dia perawat, orang modern, lulusan sekolah keperawatan yang dia banggakan. Tapi malam ini, semua logika yang dia pegang rasanya goyah. Dia ambil ponsel mau telepon ibunya, tapi sinyal malah hilang. Di luar suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Sunyi total, cuma ada bunyi napasnya sendiri yang keras di telinga. Rizda melirik ke jendela, takut tapi penasaran. Kaca jendela buram, penuh embun. Tapi di balik embun itu, dia lihat bayangan samar, bentuk manusia berdiri diam tepat di tempat wanita tua tadi lenyap. Rizda menahan jerit, tangannya buru-buru tutup mata. Ini cuma halusinasi, aku capek. Aku cuma capek, katanya berulang-ulang, mencoba yakinkan diri. Pagi harinya Rizda masih tak bisa lupakan kejadian semalam. Matanya sembab, wajahnya pucat saat ganti shift dengan perawat lain. Dia cuma diam, tak cerita apa-apa, takut dianggap gila. Tapi di dalam hati dia tahu itu bukan halusinasi. Ada sesuatu di rumah sakit ini, sesuatu yang hidup di bayangan, yang tak bisa dia jelaskan dengan ilmu yang dia pelajari. Dan entah kenapa, dia merasa sosok itu belum selesai dengannya. Di sudut pikirannya, ada perasaan aneh, iba campur takut yang tak bisa dia tepis. Malam itu, tanpa dia sadari adalah awal dari semua yang akan mengubah hidupnya. Pagi itu Rizda duduk di kantin rumah sakit, tangannya memainkan sendok di atas piring nasi goreng yang belum disentuh. Matanya masih merah, bekas kurang tidur setelah kejadian semalam. Dia tak bisa cerita ke siapa-siapa, takut dianggap penutup atau malah jadi bahan omongan.
Di meja sebelah Sarni, perawat senior yang sudah 5 tahun kerja di sini, sedang ngobrol sama 2 pegawai lain. Suaranya keras, penuh tawa, membahas pasien yang lupa bawa sandal kemarin. Rizda meliriknya, ragu. Sarni orangnya tegas, tak suka, basa-basi, tapi dia satu-satunya yang mungkin bisa diajak bicara. Setelah tarik napas dalam, Rizda bangkit dan pindah ke meja Sarni. "Mbak Sarni, boleh ngobrol bentar?" tanyanya pelan. Sarni menoleh, alisnya naik. "Apa, pasien bikin ribet lagi?" jawabnya nada bercanda. Rizda geleng kepala, lalu cerita singkat tentang wanita tua di depan gerbang yang menangis yang lenyap tiba-tiba. Dia takut Sarni ketawa, tapi wajah perawat itu cuma datar. "Itu cuma bayangan, Riz. Shift malam bikin orang takut sendiri. Aku juga pernah gitu, lama-lama biasa," kata Sarni sambil nyalakan rokok. Asapnya naik ke udara kantin yang pengap. Rizda tak puas dengan jawaban itu, tapi dia tak mau debat. Dia balik ke ruang jaga mencoba lupakan semalam. Tapi malamnya saat dia ambil shift lagi, ketenangan itu buyar. Rumah sakit sepi, cuma ada suara mesin ASI yang berdengung pelan. Dia duduk di meja, buka buku catatan pasien untuk alihkan pikiran. Tiba-tiba bau aneh masuk ke hidungnya. Antiseptik bercampur sesuatu yang manis, seperti kemenyan yang dibakar jauh di kampungnya. Rizda menoleh ke lorong panjang di depan ruang jaga. Gelap, lampunya mati sejak sore, belum diperbaiki teknisi. Dia ambil senter, berdiri dan melangkah ke lorong itu. Bukan karena berani, tapi karena dia tak mau dikira pengecut sama dirinya sendiri. Sinar senter menyapu dinding kusam, penuh noda air yang menguning. Lorong ini mengarah ke ruang bersalin tua, tempat yang sudah tak dipakai bertahun-tahun. Katanya, dulu sering ada operasi di sana, tapi sekarang cuma gudang alat-alat rusak. Langkah Rizda pelan, sepatunya berderit di lantai keramik. Tiba-tiba suara itu datang. Bisikan kecil, samar seperti angin yang bawa kata-kata. "Anakku, mana anakku?" Rizda berhenti, jantungnya langsung berdetak kencang. Dia putar senter ke segala arah. Tak ada apa-apa. Cuma bayangan kursi roda, tua di sudut yang kelihatan menyeramkan. "Siapa itu?" tanyanya keras, berharap itu cuma teman jaga yang iseng. Tapi jawabannya cuma sunyi. Bisikan itu datang lagi, lebih jelas, dari arah pintu ruang bersalin yang tertutup rapat. Rizda melangkah, mendekat. Tangannya dingin pegang gagang pintu. Dia dorong pelan, pintunya berderit keras membuka ruangan gelap penuh debu. Bau kemenyan makin kuat, menusuk hidung sampai dia mau muntah. Di dalam sinar senter menangkap meja operasi tua. Karatan ditutup kain lusuh. Di sudut ada lemari kaca penuh alat bedah yang sudah berkarat. Rizda takut, tapi kakinya seperti digerakkan sendiri. Dia masuk, mencari sumber suara. Bisikan itu berhenti, diganti tawa kecil, tawa anak-anak pendek lalu lenyap. Rizda menoleh cepat, senternya jatuh lagi, berguling sampai mentok di dinding. Cahayanya mengarah ke lantai, dan di sana dia lihat sesuatu. Bekas telapak kaki basah kecil, seperti punya bayi, mengarah ke meja operasi. Rizda mundur, napasnya tersengal. Dia lari keluar, pintu ditutup keras sampai suaranya menggema di lorong. Di ruang jaga dia duduk, tangannya gemetar pegang meja. Pikirannya kacau. Ini nyata, ini bukan halusinasi, katanya dalam hati. Tapi dia tak bisa lari dari kenyataan, ada sesuatu di ruang itu, sesuatu yang mencari, yang tak tenang. Dan entah kenapa dia merasa dipanggil untuk cari tahu. Besok, dia putuskan dia akan tanya Sarni lagi, apapun risikonya. Dia tak mau malam ini jadi lebih buruk dari yang sudah dia alami. Pagi itu, Rizda tak langsung pulang setelah shift malam. Dia duduk di bangku kayu di halaman belakang rumah sakit, dekat pohon pisang yang daunnya kering. Matanya kosong, memandang asap rokok yang naik dari tangan Sarni yang duduk di sebelahnya. Dia sudah cerita soal bisikan di lorong dan bekas telapak kaki basah. Sarni cuma diam, tak ketawa seperti kemarin, tapi juga tak bilang apa-apa. Mbak percaya aku enggak?" tanya Rizda, suaranya hampir putus. Sarni buang puntung rokok ke tanah lalu berdiri. "Cari Lasmi aja, dia suka urusan begitu,"
katanya datar lalu pergi masuk gedung. Risda bingung. Lasmi siapa? Dia baru ingat nama itu saat lihat seorang wanita tua, kurus, rambutnya diikat cepol, sedang nyapu di dekat pintu belakang. Lasmi, petugas kebersihan yang jarang ngobrol sama orang. Katanya dia sudah kerja di rumah sakit ini sejak masih muda, sebelum Risda lahir. Risda bangkit, melangkah mendekat. "Mbak Lasmi?" panggilnya pelan. Wanita itu menoleh, matanya kecil, tapi tajam seperti bisa lihat sesuatu yang orang lain tak bisa. "Apa, nak?" Jawabnya suaranya serak tapi ramah. Risda tak tahu mulai dari mana, tapi dia cerita semua. Wanita tua di gerbang bisikkan di lorong telapak kaki basah. Lasmi tak memotong, cuma dengar sambil pegang sapu. Setelah Risda selesai, Lasmi tarik napas panjang. "Itu ibu tanpa anak," katanya tiba-tiba. Risda mengerutkan kening. "Ibu siapa?" tanyanya. Lasmi letakkan sapu di dinding lalu duduk di bangku tadi. Dia cerita, suaranya pelan tapi berat, seperti orang yang simpan rahasia lama. "Dulu ada ibu yang mati di sini. Aborsi," katanya. "Dokternya tak punya izin, buru-buru takut ketahuan. Ibunya mati, anaknya juga. Arwahnya tak tenang, nak. Dia gentayangan, cari anak yang tak pernah lahir," jelas Lasmi. Risda diam, jantungnya berdetak kencang. Dia takut, tapi ada rasa penasaran yang tumbuh. "Mbak, tahu dari mana?" tanyanya. Lasmi senyum kecil, tapi matanya tak ikut tersenyum. "Aku bisa lihat. Nak, dari kecil orang bilang aku penutup mata, bisa lihat yang tak kelihatan." Risda tak langsung percaya, tapi kata-kata Lasmi masuk akal. Wanita tua itu bisikan, "Anakku, telapak kaki kecil. Semua cocok." "Terus, aku harus apa, Mbak?" tanyanya, suaranya gemetar. Lasmi berdiri, ambil sapu lagi. "Malam ini, bawa kemsyan, bakar di sudut ruang bersalin tua. Kasih doa biar dia tenang. Aku bantu," katanya. Lalu balik nyapu seperti tak ada apa-apa. Risda terdiam. Dia tak suka urusan begini, tapi dia juga tak mau malamnya terus jadi mimpi buruk. Malam itu Risda bawa kemenyan yang dia beli dari warung dekat rumah kontrakannya. Dia ketemu Lasmi di lorong menuju ruang bersalin tua. Lasmi bawa piring kecil dari aluminium, penuh bunga Kamboja yang dipetik dari pohon di halaman. "Ini buat arwahnya," katanya singkat. Mereka masuk ruangan itu lagi, bau debu dan kemenyan bercampur jadi satu. Lasmi nyalakan kemenyan, asapnya naik tebal, bikin Risda batuk. Dia taruh piring bunga di lantai, lalu duduk bersila, mulutnya komat kamit baca doa yang Risda tak paham. Tiba-tiba, angin dingin masuk dari jendela yang sudah pecah. Kemenyan berkobar lebih besar, asapnya membentuk bayangan aneh di dinding. Risda lihat Lasmi menutup mata, wajahnya tegang. "Dia di sini," kata Lasmi pelan. Risda menoleh ke sudut ruangan, tak ada apa-apa, tapi dia dengar lagi bisikan itu, "Anakku." Kali ini lebih dekat, seperti dari belakang lehernya. Dia pegang tangan Lasmi, takut setengah mati. Lasmi buka mata, menatap Risda. Dia minta, "Tolong, nak. Dia tak bisa pergi kalau anaknya tak ketemu," katanya. Risda pulang malam itu dengan kepala penuh tanya. Dia tak mau percaya, tapi Lasmi terlalu yakin, dan bisikan itu, angin dingin itu, terlalu nyata untuk diabaikan. Di kamar, kontrakannya, dia duduk di kasur memandang dinding. "Aku harus cari tahu," katanya dalam hati. Tapi di sisi lain dia takut. Takut kalau ini cuma awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dia tangani sendiri. Siang itu, Risda tak bisa tidur di kontrakannya. Bayangan asap kemenyan dan bisikan "anakku" masih berputar di kepalanya. Dia ambil keputusan, dia harus cari bukti, sesuatu yang nyata, bukan cuma cerita Lasmi atau perasaan takutnya sendiri. Setelah mandi cepat, dia balik ke rumah sakit meski shiftnya baru malam nanti. Dia cari Lasmi, yang lagi duduk di bawah pohon beringin dekat parkiran, makan siang dari kotak plastik. "Mbak, kita cari tahu lebih banyak. Aku nggak bisa gini terus," kata Risda tegas. Lasmi menoleh mengunyah nasi pelan. "Mau kemana?" tanyanya. "Ruang arsip," jawab Risda. Dia ingat ada ruangan kecil di lantai 2,
penuh berkas tua yang tak disentuh bertahun-tahun. Lasmi mengangguk lalu bangkit. Aku ikut. Tapi hati-hati nak, tempat itu tak suka diganggu, katanya, nadanya serius. Rizda tak peduli. Dia butuh jawaban, bukan peringatan. Mereka naik tangga besi yang berderit menuju ruangan yang pintunya sudah penuh karat. Bau apak menyambut saat Rizda dorong pintu. Debu beterbangan sampai dia tutup hidung pakai lengan baju. Di dalam rak-rak kayu penuh buku catatan pasien, kebanyakan sobek dan kuning. Cahaya masuk lelet dari jendela kecil yang kotor, bikin ruangan terasa pengap. Rizda ambil satu buku dari rak tengah, tulisan di sampulnya pudar tahun 1980-an. Mbak, cari yang ada aborsi atau kematian pasien, katanya. Lasmi mulai buka buku lain. Jarinya yang kasar membalik halaman dengan hati-hati. Mereka kerja dalam diam, cuman ada suara kertas berderit dan tetesan air dari atap yang bocor di sudut. Setelah sejam, Rizda nemu sesuatu. Di buku bertanggal 1945 ada nama. Siti Lasmi, 32 tahun, masuk karena pendarahan hebat setelah prosedur medis. Catatan dokter buram cuma bilang komplikasi dan pasien tak tertolong. Rizda panggil Lasmi, tangannya gemetar pegang buku. Mbak, ini nama Mbak, katanya pelan. Lasmi mendekat, matanya menyipit baca tulisan itu. Wajahnya berubah, pucat tapi tak kaget. Bukan aku nak, tapi aku tahu dia, katanya, suaranya bergetar. Lasmi duduk di lantai, cerita sambil pandang kosong ke dinding. Siti Lasmi itu tetanggaku dulu di kampung dekat sini. Dia hamil tapi suaminya tak mau anak itu. Dipaksa aborsi sama dokter abal-abal. Aku masih kecil waktu itu, cuma dengar dari ibuku. Dia mati di sini, anaknya juga tak selamat. Rizda dengar, jantungnya seperti diremas. Terus kenapa arwahnya cari Mbak? Tanyanya. Lasmi geleng kepala. Mungkin karena nama kita sama. Arwah suka panggil yang mirip dengannya. Rizda buka halaman lain, cari detail lebih banyak. Ada catatan kecil di bawah nama Siti Lasmi. Prosedur dilakukan di ruang bersalin tua. Dokter tak disebutkan namanya. Ini dia tempatnya, Mbak. Ruang yang kemarin, kata Rizda. Lasmi diam, lalu berdiri. Aku takut, nak. Kalau dia nyari aku bisa apa? Tanyanya, matanya basah. Rizda pegang tangan Lasmi, mencoba tenang meski dia sendiri panik. Kita cari tahu bareng, Mbak. Aku nggak mau dia ganggu kita terus. Mereka keluar dari ruang arsip saat sore tiba, bawa buku itu diam-diam. Di tangga, Rizda dengar suara samar, derit. Pintu di lantai bawah, padahal tak ada orang lelet sore ini. Dia lihat Lasmi yang juga dengar. Dia tahu kita cari dia, kata Lasmi pelan. Rizda tak jawab, cuma percepat langkah. Di luar angin bertiup kencang, daun beringin bergoyang seperti tangan yang coba raih sesuatu. Rizda simpan buku di tas, pikirannya penuh rencana. Dia harus ke ruang bersalin tua lagi, cari tahu apa yang Siti Lasmi mau. Tapi di hati, dia takut. Takut kalau Lasmi benar, kalau arwah itu memanggil nama yang sama untuk alasan yang lebih gelap. Malamnya, di kontrakan, Rizda tak nyalakan lampu. Dia duduk di kursi, buku catatan terbuka di meja. Nama Siti Lasmi seperti terbakar di pikirannya. Dia tahu, ini bukan cuma soal arwah biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan di rumah sakit ini, dan dia serta Lasmi sudah terlalu dalam untuk mundur. Malam itu, Bagio ronda di halaman rumah sakit ibu dan anak Bekasi dengan langkah gontai. Senter di tangannya menyala redup. Baterainya hampir habis. Dia satpam baru 2 bulan kerja, gantikan temannya yang tiba-tiba resign tanpa alasan jelas. Udara dingin, bau rumput basah menusuk hidung. Dia lelet buru-buru ke pos jaga, tapi tugas malam ini mengharuskan dia cek semua sudut gedung. Malam kok tak enak gini, gumamnya tarik jaket lusuhnya lebih rapat. Saat lelet pintu samping dekat kamar mandi tua, dia dengar suara air menetes. Dia buka pintu, senternya menyapu lantai basah penuh lumut. Kamar mandi ini jarang dipakai, cuma ada satu wastafel dan cermin retak di dinding. Bagio masuk, cek keran yang ternyata mati. Dari mana airnya, pikirnya. Tiba-tiba matanya tertarik.
ke cermin. Di sana, di balik bayangannya sendiri, ada sosok lain, wanita tua, rambut putih acak-acakan, berdiri diam tepat di belakangnya. Bagio menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi saat dia lihat cermin lagi, wanita itu masih ada. Matanya kosong menatap lurus ke arahnya. Bagio teriak, senternya jatuh ke lantai, pecah. Dia lari keluar, napasnya ngos-ngosan sampai ke pos jaga. Di sana dia duduk, tangannya gemetar pegang gelas kopi yang sudah dingin. Pikirannya kacau. Dia takut, tapi malu kalau cerita ke orang lain. Takut dianggap penakut. Pagi harinya, dia ketemu Ujang, tukang ojek yang biasa mangkal di depan rumah sakit. Ujang orangnya santai, suka cerita aneh-aneh sambil ngerokok. "Jang, aku lihat sesuatu semalam," kata Bagio pelan, takut kedengeran orang lelet. Ujang nyalakan rokok, dengar cerita Bagio tanpa potong. "Wanita tua di cermin, itu penunggu Gio, rumah sakit ini mau direnovasi, katanya jadi klinik besar. Mungkin dia marah tempatnya diganggu," kata Ujang. Asap rokoknya naik ke udara pagi yang masih berkabut. Bagio mengerutkan kening. "Penunggu? Maksudnya apa?" tanyanya. Ujang cerita, suaranya biasa saja, seperti lagi bahas cuaca. "Orang bilang dulu ada ibu mati di sini. Anaknya juga tak selamat. Arwahnya tak pergi, suka muncul kalau ada yang lelet dekat tempat dia mati." Bagio diam, jantungnya berdetak kencang. Dia tak suka cerita begini, tapi apa yang dia lihat terlalu nyata. "Aku harus apa, Jang?" tanyanya, suaranya hampir hilang. Ujang buang rokok ke tanah, injak sampai mati. "Bawa air kembang, taruh di kamar mandi itu. Nyanyi buat arwahnya, biar tak ganggu lagi," katanya. Bagio tak yakin, tapi dia butuh sesuatu untuk tenang. Dia tak mau malam ini jadi lebih buruk. Sore harinya Bagio ke pasar dekat rumahnya, beli bunga kamboja dan mawar kecil. Dia campur air di botol bekas, bikin air kembang seperti kata Ujang. Malamnya dia balik ke kamar mandi tua itu, bawa botol itu dengan tangan gemetar. Dia taruh di wastafel, lalu mundur ke pintu. "Bu, aku cuma kerja, jangan ganggu aku," katanya pelan, takut tapi berusaha tegas. Dia lihat cermin lagi, tak ada bayangan aneh. Tapi saat dia mau pergi, air di botol tiba-tiba tumpah sendiri, mengalir ke lantai. Bikin pola aneh seperti telapak kaki kecil. Bagio lari lagi, kali ini tak balik ke pos jaga. Dia duduk di trotoar depan rumah sakit, dekat motor Ujang yang masih parkir. Ujang lihat dia, turun dari motor. "Gimana?" tanyanya. Bagio cerita, wajahnya pucat. "Airnya tumpah, Jang. Aku tak mau kerja lagi," katanya. Ujang diam lalu tarik napas panjang. "Gio, itu tandanya dia dengar kamu, tapi dia tak mau pergi. Mungkin ada yang salah sama tempat ini," katanya. Bagio tak jawab, cuma pandang gedung rumah sakit yang kelihatan menyeramkan di bawah lampu jalan. Bagio tahu dia tak bisa berhenti kerja, dia butuh uang buat anak dan istrinya di kampung. Tapi malam itu, dia putuskan satu hal, dia tak akan masuk kamar mandi tua itu lagi, apapun yang terjadi. Di dalam hati dia takut kalau wanita di cermin itu bukan cuma muncul di sana, tapi mulai ikut dia kemana-mana. Malam itu langit di atas rumah sakit ibu dan anak Bekasi gelap total, bulan tak kelihatan, cuma awan tebal yang bikin udara terasa berat. Listrik padam sejak sore, katanya trafo di ujung jalan konslet. Risda jaga malam lagi, duduk di ruang jaga dengan lilin kecil di meja. Cahayanya redup, bikin bayangan di dinding bergerak-gerak seperti orang lelet. Dia tak sendiri. Lasmi duduk di kursi sebelah. Tangannya pegang tas kain kecil penuh barang yang dia bilang penting. Bagio ada di luar, ronda dengan senter baru yang dia beli setelah kejadian di kamar mandi. Risda lihat Lasmi, yang wajahnya tegang. "Mbak, kita harus ke ruang bersalin tua lagi ya?" tanyanya pelan. Lasmi angguk, buka tasnya, keluarkan kemenyan dan piring aluminium. "Aku takut, Nak, tapi kita harus selesaikan ini. Dia tak akan berhenti kalau kita diam," katanya. Bagio masuk, wajahnya pucat. Di luar aneh, anjing-anjing liar nggonggong kenceng padahal tak ada orang, katanya. Suaranya bergetar. Risda ingat kata ibunya, anjing gonggong tanpa sebab, pertanda ada yang tak beres. Mereka bertiga jalan ke lorong menuju ruang bersalin tua. Senter Bagio jadi satu-satunya cahaya, sinarnya goyang karena tangannya tak stabil.
Angin malam masuk, dari jendela pecah, bawa bau tanah basah yang aneh. Di depan pintu ruang itu, Rizda pegang gagangnya, tarik napas dalam. "Kita masuk bareng," katanya, coba tegas meski kakinya lelet gemetar. Pintu dibuka, deritnya keras menggema di lorong kosong. Di dalam, udara dingin menusuk, lebih dingin dari luar. Lasmi taruh piring di lantai, nyalakan kemenyan. Asapnya naik tebal, bikin Bagio batuk. Rizda lihat meja operasi tua di tengah. Kain lusuhnya bergoyang pelan meski tak ada angin. Tiba-tiba suara tangis pecah, keras, memenuhi ruangan, seperti orang yang sesak napas. Bagio mundur ke pintu. "Apa itu?" teriaknya. Rizda pegang tangan Lasmi yang matanya tertutup, mulutnya komat kamit. "Dia datang," kata Lasmi. Suaranya hampir tenggelam sama tangis itu. Rizda lihat ke sudut ruangan. Di sana, di bawah lemari kaca, ada sosok wanita tua, rambutnya putih menjuntai, duduk meringkuk, tangannya memegang perut, matanya kosong, menatap mereka. Bagio teriak lagi, senternya jatuh, sinarnya mengarah ke lantai. Tangis berhenti diganti bisikan, "Anakku, di mana?" Rizda tak bisa gerak, napasnya tersendat. Lasmi buka mata lalu pingsan, jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Rizda buru-buru jongkok, pegang pundak Lasmi. "Mbak, bangun mbak," teriaknya. Bagio lari mendekat, bantu angkat Lasmi ke kursi roda tua di sudut. Wajah Lasmi pucat, napasnya lelet, tapi matanya perlahan terbuka. "Aku lihat dia nak, dia tak marah, dia sedih," katanya lemah. Rizda menoleh ke sudut tadi. Sosok itu sudah hilang, tapi bau kemenyan bercampur sesuatu yang manis, seperti darah, masih ada. "Kita harus bantu dia, Gio," kata Rizda. Suaranya tegas meski dia takut. Bagio geleng kepala. "Aku tak mau lagi." "Aku pulang," katanya, tapi kakinya tak gerak, seperti terpaku. Mereka bawa Lasmi keluar, taruh di ruang jaga. Listrik belum nyala, cuma lilin kecil yang masih menyala di meja. Lasmi pegang tangan Rizda erat. "Dia minta anaknya, nak. Kita harus cari," katanya, matanya basah. Rizda angguk meski dia tak tahu caranya. Bagio duduk di lantai, pandang kosong. "Aku cuma mau kerja, kok jadi gini?" gumamnya. Rizda tak jawab, cuma lihat lilin yang lelet padam. Di luar, anjing-anjing masih gonggong, suaranya makin liar, bikin malam itu terasa tak ada ujungnya. Pagi harinya, mereka bertiga tak banyak bicara. Lasmi pulang duluan, wajahnya lelah tapi penuh tekad. Bagio ambil cuti, bilang ke kepala satpam dia sakit. Rizda duduk di ruang jaga, pikirannya penuh. Dia tahu, malam ini mengubah segalanya. Dia tak bisa lari lagi. Dia, Lasmi, dan Bagio sudah jadi bagian dari cerita yang tak mereka minta. Pagi itu, Rizda duduk di ruang istirahat perawat, tangannya pegang cangkir kopi yang sudah dingin. Matanya merah, bekas malam panjang di ruang bersalin tua masih terasa di tulang-tulangnya. Lasmi sudah pulang, Bagio tak masuk kerja, dan dia sendirian dengan pikiran yang tak bisa diam. Sarni masuk bawa map pasien, wajahnya biasa saja seperti tak tahu apa yang terjadi semalam. Dia taruh map di meja, lalu duduk di seberang Rizda. "Kamu kenapa? Sakit?" tanyanya. Nada santainya bikin Rizda kesal. "Mbak tahu apa yang aku lihat semalam?" tanya Rizda tiba-tiba, suaranya keras. Sarni mengerutkan kening, tangannya berhenti nyalakan rokok. "Apalagi arwah itu?" jawabnya, nadanya masih sinis. Rizda tak tahan. Dia cerita semua, tangis keras, sosok wanita tua, Lasmi yang pingsan, bisikan yang minta anaknya. Sarni dengar, wajahnya perlahan berubah. Rokok di tangannya mati sendiri, asapnya berhenti naik. Dia tarik napas panjang, lalu buang pandang ke jendela yang buram. "Aku tahu cerita itu," kata Sarni akhirnya. Suaranya pelan, tak lagi ketus. Rizda menatapnya, menunggu. Sarni lanjut. "Dulu waktu aku baru kerja di sini ada perawat senior, Mbak Tini. Dia cerita soal pasien aborsi yang mati. Dokternya tak punya izin, orang luar yang cuma cari uang. Pasiennya datang malam, pendarahan. Hebat, tak ada yang bisa nyelamatin. Anaknya juga tak lahir hidup." Mbak Tini bilang, dokter itu buru-buru pergi, takut ketahuan polisi. Mayat ibunya dikubur cepat, entah di mana.
Risda diam, jantungnya berdetak kencang. "Kenapa Mbak tak cerita dari awal?" tanyanya. Ada nada marah di suaranya. Sarni geleng kepala, matanya basah tapi dia tahan. "Aku tak mau percaya, Riz. Aku takut. Kalau aku akui itu nyata, aku harus hadepin kenyataan rumah sakit ini punya luka yang tak sembuh. Aku cuma mau kerja, pulang, hidup biasa," katanya. Suaranya pecah di akhir. Risda lihat tangan Sarni gemetar, cangkir di meja bergoyang pelan. "Terus anaknya, Mbak tahu apa?" tanya Risda. "Coba tekan lebih dalam." Sarni angkat bahu. "Mbak Tini bilang janinnya dibuang. Tak ada yang urus, tak ada yang kubur, bener. Katanya dokter itu bawa pergi, entah kemana. Tapi di Bekasi orang bilang arwah bisa balik kalau ada yang salah sama dia." "Mungkin itu yang kamu dengar," jawab Sarni. Dia berdiri, ambil rokok baru, tapi tak nyalakan. "Aku cuma simpen cerita itu, Riz. Aku tak mau ikut campur," tambahnya. Risda tak puas tapi dia tahu Sarni tak bohong. Ada rasa bersalah di wajah perawat itu. Sesuatu yang dia sembunyikan bertahun-tahun. "Mbak tahu ruang bersalin tua?" tanya Risda lagi. Sarni angguk pelan. "Itu tempatnya. Dulu sering dipakai buat operasi cepat kayak gitu. Setelah kejadian itu, ditutup, katanya angker," katanya. Risda ingat meja operasi tua, kain lusuh yang bergoyang sendiri. Semua mulai masuk akal tapi juga bikin dia takut. Sarni ambil map mau pergi tapi Risda pegang tangannya. "Mbak bantu aku, kita cari anaknya," katanya, matanya penuh harap. Sarni tarik tangan, wajahnya keras lagi. "Aku tak mau, Riz, aku takut." "Lakuin sendiri sama Lasmi," jawabnya. Lalu keluar ruangan, pintu ditutup keras bikin cangkir di meja terguncang. Risda duduk lagi, pikirannya penuh. Sarni tahu lebih banyak dari yang dia bilang, tapi dia terlalu takut untuk bantu. Sekarang Risda yakin janin itu kunci dari semua ini. Malamnya Risda ke kontrakan Lasmi bawa cerita Sarni. Lasmi dengar, wajahnya serius. "Kita harus cari tempat dokter itu buang anaknya, Nak," katanya. Risda angguk, meski dia tak tahu mulai dari mana. Di luar angin bertiup kencang bawa suara aneh seperti tangis jauh. Risda lihat Lasmi yang juga dengar. "Dia tahu kita dekat, Nak," kata Lasmi pelan. Risda tak jawab, cuma pegang tangan Lasmi erat. Dia takut, tapi dia juga marah. Marah sama dokter itu, sama Sarni yang diam, sama rumah sakit yang simpen rahasia kotor ini. Malam itu, Risda berdiri di depan ruang bersalin tua. Tangannya dingin pegang lilin besar yang dia bawa dari kontrakan. Lasmi ada di sampingnya, bawa tas kain penuh bunga 7 rupa. Kamboja, mawar, melati yang dia petik sore tadi dari halaman rumah sakit. Bagio ikut, meski wajahnya jelas tak mau ada di sini. Dia pegang senter, matanya bolak-balik, lihat lorong, gelap. "Aku cuman bantu ya, jangan suruh aku masuk lama," katanya suaranya kecil. Risda angguk tak mau paksa. Dia tahu Bagio takut, sama seperti dia. Tapi mereka harus selesaikan ini. Lasmi buka pintu ruangan, deritnya bikin bulu kuduk Risda berdiri. Di dalam, udara berat, bau debu bercampur kemenyan dari ritual sebelumnya masih tertinggal. Mereka taruh lilin di lantai, nyalakan satu persatu sampai ruangan terang samar. Lasmi ambil kemenyan dari tas, letakkan di piring aluminium, lalu nyalakan. Asapnya naik tebal, bikin Bagio mundur ke pintu. "Mbak, cepet ya," katanya, suaranya gemetar. Lasmi tak jawab, cuma duduk bersila taruh bunga di depannya. "Aku panggil dia," kata Lasmi pelan. Risda duduk di sebelahnya, tangannya basah keringat. Lasmi mulai baca doa, suaranya rendah. Kata-katanya asing buat Risda, campuran Jawa dan doa lokal yang dia tak paham. Angin dingin tiba-tiba masuk, padahal jendela tertutup rapat. Lilin-lilin goyang, beberapa mati, bikin bayangan di dinding jadi aneh. Bagio pegang pintu, siap lari kapan saja. Risda lihat Lasmi, yang matanya tertutup, wajahnya tegang seperti lagi tarik sesuatu yang berat. Tiba-tiba, suara itu datang. Tangis pelan lalu jadi keras mengisi ruangan. Risda lihat ke meja operasi tua. Di sana sosok itu muncul. Siti Lasmi duduk di lantai, tangannya memegang perut. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, tapi penuh air mata. "Anakku,"
Dikubur di mana? Katanya. Suaranya jelas. Bikin Risda terpaku. Bagio teriak, aku tak tahan. Tapi kakinya tak gerak seperti diikat. Lasmi buka mata menatap sosok itu. Kami cari, Bu. Kasih tahu kami, katanya, suaranya tegas meski tangannya gemetar. Siti Lasmi angkat kepala. Tangannya menunjuk ke lantai di bawah meja operasi. Di situ dia tinggal aku, katanya, lalu tangis lagi lebih keras bikin telinga Risda sakit. Lasmi tarik napas lihat Risda. Kita harus gali, Nak, katanya. Risda geleng kepala. Gali? Di sini? Gila! Protesnya. Tapi Lasmi pegang tangannya erat. Kalau tak sekarang dia tak akan pergi, katanya. Bagio mendekat, wajahnya pucat. Aku punya linggis di pos jaga, tapi aku tak mau sentuh lantai itu, katanya. Mereka keluar cepat, ambil linggis dan sekop kecil dari gudang satpam. Balik ke ruangan, sosok Siti Lasmi masih ada. Duduk diam, matanya ikuti mereka. Bagio kasih linggis ke Risda. Kamu aja, katanya, mundur lagi. Risda tarik napas lalu hantam lantai keramik di bawah meja operasi. Suaranya keras, pecahan keramik berterbangan. Lasmi bantu pakai sekop gali tanah di bawahnya yang ternyata lunak. Bau tanah basah naik, bercampur sesuatu yang busuk bikin Risda tutup hidung. Setelah 20 menit, sekop Lasmi kena sesuatu, kain usang coklat kehitaman. Mereka tarik perlahan keluar buntalan kecil seukuran bayi baru lahir. Risda buka kain itu, tangannya gemetar. Di dalam cuma sisa tulang kecil, rapuh penuh tanah. Siti Lasmi menangis lagi, tapi kali ini pelan, seperti lega. Anakku, katanya, lalu sosoknya perlahan pudar. Lilin-lilin nyala lagi, asap kemenyan berhenti berputar. Ruangan jadi sunyi, cuma ada napas mereka bertiga. Lasmi duduk di lantai, menangis pelan pegang buntalan itu. Dia cuma mau anaknya dikubur benar, Nak, katanya. Risda diam, matanya basah. Bagio lihat keluar. Aku tak mau kerja di sini lagi, gumamnya. Mereka bawa buntalan itu keluar, taruh di meja jaga. Malam itu mereka tak bicara banyak, cuma duduk bareng. Pikiran masing-masing penuh. Risda tahu, ini belum selesai. Tulang itu harus dikubur dengan layak. Tapi dia lega, setidaknya Siti Lasmi dengar mereka. Pagi itu Risda duduk di pos jaga, tangannya pegang buntalan kain usang yang mereka temukan semalam. Tulang kecil di dalamnya terasa ringan, tapi berat di hati. Lasmi ada di sebelahnya, wajahnya lelah tapi mata penuh tekad. Bagio berdiri di pintu, tak mau duduk, seperti siap kabur kapan saja. Kita harus kubur ini, Nak. Dia tak akan tenang kalau cuma ditaruh di sini, kata Lasmi. Suaranya serius. Risda angguk, tapi dia bingung. Kubur di mana? Rumah sakit bukan tempat pemakaman. Bagio buka suara. Aku tak mau bawa pulang. Istriku takut hal gini. Risda lihat Lasmi. Mbak, tahu tempatnya? Tanyanya. Lasmi diam lalu cerita. Semalam aku mimpi dia tunjuk pekarangan belakang dekat pohon pisang tua. Kayaknya dia mau di situ, katanya. Risda tak yakin, tapi dia tak punya ide lain. Mereka putuskan ke sana tapi butuh bantuan. Bagio telepon Ujang, tukang ojek yang tahu banyak soal rumah sakit ini. Ujang datang sejam kemudian, bawa skop besar dari rumahnya. Dia lihat buntalan itu, tak kaget. Ini anaknya ya, orang bilang janin gini harus dikubur bener. Kalau enggak ibunya tak bisa pergi, katanya santai, nyalakan rokok. Risda tak suka nada Ujang, tapi dia diam. Mereka butuh tenaga. Mereka jalan ke pekarangan belakang, melewati gudang tua dan tumpukan sampah medis yang sudah karatan. Pohon pisang tua berdiri di sudut, daunnya kering, akarnya menjalar ke tanah penuh semak. Malam mulai turun saat mereka sampai. Langit gelap, cuma lampu senter Bagio yang nyala. Ujang taruh rokok di tanah, ambil sekop. Di sini, tanyanya ke Lasmi. Lasmi angguk, tunjuk tempat di bawah pohon. Aku lihat di mimpi, katanya. Risda pegang buntalan erat, takut jatuh. Bagio bantu Ujang gali. Tanahnya keras, penuh batu kecil. Suara skop ketemu tanah bikin suasana mencekam. Apalagi anjing liar di kejauhan mulai gonggong lagi. Setelah 30 menit, Ujang berhenti. Ini aneh.
Tanahnya lunak banget di bawah, katanya. Lihat Risda. Mereka gali lagi, lebih cepat. Tiba-tiba, sekop Ujang kena sesuatu. Kotak kayu kecil, lapuk, penuh lumut. Bagio mundur. Apa itu? Tanyanya keras. Lasmi jongkok, buka kotak pakai tangan. Di dalam ada kain lain lebih tua, bau busuk menyengat keluar. Dia tarik kain itu, tulang kecil lagi lebih banyak patah-patah seperti sisa bayi yang dibuang sembarangan. Risda taruh buntalan dari ruang bersalin di samping kotak. 2 bayi? Tanyanya, suaranya gemetar. Lasmi geleng kepala. Bukan, ini sisa lain. Dokter itu buang banyak di sini, katanya. Matanya basah. Ujang buang rokok, wajahnya tak santai lagi. Gila, ini bukan cuma satu kejadian, katanya. Bagio duduk di tanah, pegang kepala. Aku tak sanggup. Ini terlalu banyak, gumamnya. Risda menangis pelan, lihat tulang-tulang itu, bayi tak berdosa, dibuang seperti sampah. Lasmi ambil semua tulang, satukan di kain besar yang dia bawa. Kita kubur bareng. Mereka harus istirahat, katanya. Suaranya tegas meski air matanya jatuh. Ujang gali lubang lebih dalam, tak bicara lagi. Risda bantu Lasmi bungkus tulang-tulang itu, tangannya kotor tanah, tapi dia tak peduli. Bagio cuman lihat tak bisa bantu, dia terlalu takut, terlalu lelet. Setelah lubang selesai, mereka taruh kain di dalam, tutup tanah perlahan. Angin bertiup kencang, bawa daun pisang jatuh ke atas lubang. Selesai gali, mereka berdiri diam. Lasmi baca doa pelan, tangannya pegang tanah basah. Risda lihat ke pohon pisang, seperti lihat bayangan samar, bukan satu, tapi beberapa, kecil-kecil, berdiri di akar. Dia tutup mata, tak mau lihat lagi. Ujang ambil sekop, aku pulang, ini terakhir aku bantu, katanya, lalu pergi. Bagio ikut, tak bilang apa-apa. Risda dan Lasmi tinggal, duduk di tanah, lihat kuburan kecil yang baru dibuat. Mereka tenang sekarang, Mbak, tanya Risda. Lasmi angguk, semoga, jawabnya pelan. Fajar mulai terbit di atas rumah sakit ibu dan anak Bekasi. Cahaya oranye tipis tembus kabut yang masih tebal. Risda dan Lasmi duduk di tanah dekat kuburan kecil di pekarangan belakang. Tangan mereka kotor tanah kering. Tulang-tulang dari kotak kayu dan buntalan kain sudah dikubur rapi, ditutup tumpukan tanah coklat. Lasmi taruh sesajen sederhana, bunga Kamboja dan sepiring nasi di atasnya, lalu baca doa pelan. Suara azan subuh dari masjid jauh terdengar, samar bercampur angin pagi yang bikin daun pisang tua bergoyang. Risda lihat kuburan itu, pikirannya penuh. Mbak, mereka tenang sekarang kan? Tanyanya, suaranya lelah. Lasmi angguk, arwah yang didoain bisa pulang asal kita ikhlas, katanya. Tapi matanya tak yakin. Mereka berdiri, siap balik ke gedung. Tapi tiba-tiba angin berhenti, suara azan lenyap dan hawa dingin menusuk tiba-tiba. Risda menoleh ke pohon pisang, jantungnya berdetak kencang. Di sana Siti Lasmi berdiri, rambut putihnya tergerai, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum tipis. Terima kasih, katanya pelan, suaranya seperti angin. Lasmi pegang tangan Risda. Dia sayur perpisahan, nak, katanya, tersenyum lega. Sosok Siti Lasmi melangkah ke kuburan, lalu lenyap seperti ditelan tanah. Risda tarik napas, merasa ringan, seperti beban yang dia tak sadar bahwa akhirnya lepas. Tapi saat mereka mau pergi, tanah di kuburan bergoyang pelan, seperti ada yang dorong dari bawah. Risda berhenti. Mbak, apa itu? Tanyanya. Suaranya gemetar. Lasmi lihat ke belakang, wajahnya pucat. Enggak mungkin, gumamnya. Tanah, retak kecil dulu lalu melebar. Tangan kecil kurus penuh tanah muncul dari celah itu. Telapaknya kecil seperti bayi, tapi kukunya panjang dan hitam. Risda teriak, mundur sampai punggungnya ketemu pohon pisang. Lasmi jatuh ke tanah, matanya lebar. Bukan cuma satu arwah, katanya keras. Tangan itu gerak cepat, gali tanah, dan kepala kecil muncul. Wajahnya pucat, mata hitam kosong, mulutnya terbuka tanpa suara. Lalu satu lagi dan satu lagi, 3 sosok kecil seperti bayi yang tak pernah tumbuh, berdiri di atas kuburan. Risda tak bisa gerak, napasnya tersendat. Lasmi tarik tangannya.
"Lari, nak!" teriaknya, tapi kaki mereka lelet berat, seperti diikat. Sosok-sosok itu menatap mereka, tak bicara, cuma berdiri diam. Tiba-tiba, suara tangis Siti Lasmi terdengar lagi. Bukan dari kuburan, tapi dari gedung rumah sakit. Risda menoleh, lihat bayangan wanita tua itu di jendela lantai 2. Tangannya memegang perut, matanya menatap lurus ke arah mereka. "Mereka tak mau aku pergi," katanya, suaranya menggema, bikin bulu kuduk Risda berdiri. Bagio tiba-tiba muncul dari belakang gudang, wajahnya panik. "Aku dengar teriak. Apa ini?" tanyanya. "Lihat sosok-sosok kecil itu." Dia ambil kayu dari tanah, lempar ke arah mereka, tapi kayu itu tembus jatuh ke tanah tanpa suara. Sosok-sosok itu melangkah maju lambat, tangan kecil mereka terulur ke arah Risda, Lasmi, dan Bagio. Lasmi tarik Risda lagi. "Kita salah, kita kubur, tapi tak kasih nama," katanya. Suaranya penuh takut. Ujang datang, motornya berhenti di dekat pagar belakang. Dia lihat kejadian itu, langsung turun bawa botol air dari jok. "Air kembang!" teriaknya, lalu siram ke sosok-sosok itu. Mereka berhenti, tangis Siti Lasmi reda, dan sosok kecil itu perlahan tenggelam ke tanah lagi. Ujang lari ke Risda. "Pergi sekarang, mereka tak suka orang hidup," katanya. Mereka lari bareng, tak lihat belakang sampai ke parkiran depan. Siti Lasmi muncul lagi di gerbang, tersenyum, lalu lenyap bersama kabut yang hilang perlahan. Di trotoar mereka duduk, napas ngos-ngosan. Lasmi menangis. "Aku tak tahu ada lebih banyak arwah," katanya. Risda pegang pundaknya. "Kita coba bantu mereka, Mbak." "Itu cukup," jawabnya, meski dia tak yakin. Bagio dan Ujang diam, wajah mereka pucat. Rumah sakit terasa sunyi, tapi Risda tahu ini bukan akhir. Ada yang tertinggal dan mereka tak bisa lari selamanya.